Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembelajaran online. Sekarang kita masuk tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema yang pertama, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang mencari arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Keragaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa dan agama. Apakah kamu tahu arti kata dari kata keragaman? Nah, saat membaca teks tersebut, kamu akan menemukan kata-kata sulit karena kamu tidak mengetahui artinya. Untuk mengetahui arti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, langkah-langkah untuk mencari makna kata pada KBBI yaitu yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya seperti kata dasar keragaman. Carilah pada kolom huruf R dalam kamus tersebut. Kemudian yang ketiga, carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dan kata ragam. Dan yang keempat, sekarang kamu telah mengetahui arti kata keragaman tersebut pada KBBI. Sekarang ayo berlatih menjawab 2 pertanyaan berikut sebagai tugas yang pertama pada pembelajaran ini. Pengaruh gaya terhadap benda. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Pengaruh gaya terhadap benda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, meja yang didorong, bola ditendang, dan gerobak yang ditarik. 2. Benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, pada saat sepeda yang sedang dikendarai, kemudian direm, gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. 3. Benda berubah bentuk. Contohnya, saat botol air mineral yang kosong diinjak, botol tersebut akan berubah bentuk. Contoh lainnya yaitu balon yang ditekan menjadi berbagai bentuk. Yang keempat, benda bergerak berubah arah. Contohnya, saat bola yang menggelinding ditendang, bola berubah arah karena gaya yang diberikan. Macam-macam gaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya otot. Adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contoh, anak menendang bola, ibu memotong kue, dan ayah memindahkan televisi. 2. Gaya gravitasi bumi. Adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contoh, jika kita melempar bola ke atas, benda itu akan jatuh ke tanah. 3. Gaya pegas. Adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contoh, ketapel, karet gelang, dan pulpen yang terdapat pegas di dalamnya. 4. Gaya magnet. Adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Benda-benda seperti besi, baja, nikel, kobalt termasuk benda magnetis atau dapat ditarik kuat oleh magnet. Contoh, besi yang didekatkan pada magnet akan tertarik oleh magnet. Benda yang terbuat dari plastik, kayu, karet, dan beberapa jenis logam seperti aluminium, emas, tembaga, dan perak adalah termasuk benda yang tidak bersifat magnetis atau tidak dapat ditarik oleh magnet. 5. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Misalnya jika penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut, lalu didekatkan pada potongan kertas-kertas kecil, maka penggaris tersebut akan dapat menarik potongan kertas. Dan yang keenam, gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu.
Gaya gesek dapat menimbulkan adanya hambatan. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya gesek dan hambatannya akan semakin besar. Contoh, mengasah pisau dengan batu asahan. Ayo berlatih menjawab 3 pertanyaan berikut. Kemudian tugas untuk penilaian praktek. Praktekkan gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik dengan cara mempraktekkan penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut. Kemudian kirimkan videomu kepada gurumu. Demikian pembelajaran pertama, tema 7 subtema 1 ini, dan sampai jumpa.